Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian, Rabu 29 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan diajak merenungkan Injil Suci menurut Matius, bab 16, ayat 13 sampai 19. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta dua pilar gereja, Petrus dan Paulus. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga, dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Petrus dan Paulus. Semoga semangat mereka memberikan inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Petrus adalah seorang nelayan dari pedesaan Galilea, sedangkan Paulus adalah seorang Farisi terpelajar dari kota metropolis Tarsus. Petrus mengenal Yesus sejak pembaptisan Yesus dan bersama Yesus sampai saat sengsara dan kematian Yesus. Sementara Paulus dijumpai oleh Yesus yang bangkit dalam perjalanan ke kota Damsyik. Meskipun mereka sangat berbeda dalam karakter dan latar belakang, mereka punya satu kesamaan, yakni melawan Yesus. Petrus menyangkal di depan umum 3 kali, sedangkan Paulus dengan kejam menganiaya para pengikut Yesus, dan dengan demikian menganiaya Yesus sendiri. Petrus dan Paulus punya perbedaan pendapat yang serius tentang arah yang harus diambil oleh gereja. Namun demikian, Tuhan bekerja dengan penuh kuasa melalui mereka. Petrus dipilih menjadi pemimpin 12, batu karang, di mana Yesus akan mendirikan gerejanya. Paulus dipilih untuk menjadi rasul besar bagi orang-orang non-Yahudi. Saudari-saudaraku yang terkasih, kedosaan, kelemahan, dan pemberontakan kita kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi halangan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kehendak-Nya atas kita. Petrus yang menyangkal Yesus dan Paulus yang menganiaya Tuhan akhirnya menjadi martir di Roma. Paulus menyatakan bahwa kasih karunia Tuhan kepadaku tidak akan sia-sia. Anugerah Tuhan tidak akan sia-sia dalam diri kita jika kita terus-menerus membuka diri kita sendiri kepada kasih karunia itu, seperti yang diteladankan oleh Petrus dan Paulus. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Mari kita meneladan semangat dan keteguhan iman dua tokoh besar ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesaksian iman hamba-Mu, Petrus dan Paulus. Semoga teladan iman mereka sungguh dapat menguatkan dan meneguhkan iman kami akan Putra-Mu. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.